Dan saya Lidiana Putri dari kelas TJKT 2. Nah, pada episode kali ini bertemu kembali nih sama kita. Banyak banget ya yang harus dinantikan untuk episode selanjutnya. Nah, episode kali ini kita juga sama. Istri saya membawakan Mutiara Podcast Ramadan 1447 Hijriah. Nah, sahabat Mutiara, kali ini kita akan membawa materi tentang agar lebih dekat dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Wida Rahmatika. Nah, episode kali ini juga spesial nih teman-teman, karena Wida Rahmatika ini wali kelas saya sendiri, yaitu wali kelas 10 TJKT 3. Udah, ayo ikut aja keseruan kita. Oke, Assalamualaikum Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila dan Diana. Bagaimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Ini masuk puasa ke-16 ya di bulan Ramadan. Alhamdulillah masih semangat menjalankan ibadah puasa beserta amalan-amalannya. Pada episode kali ini nih Bu, kita ngobrol-ngobrol singkat aja biar para teman-teman ini nggak bosan gitu Ya, loh. betul. Karena ini masih seputar Ramadan ya Bu. Kita akan membahas soal tentang sekitar Ramadan maupun puasa. Nah, oke, tema yang beda kali ini diambil apa sih Bu? Tema kali ini insya Allah kita akan membahas bagaimana sih agar lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi langsung ke intinya aja ya Bu. Ya, Oke, ada beberapa pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada Bu Wida nih Bu. Kenapa sih Bu kita tuh harus lebih dekat sama Al-Quran di bulan Ramadan, sedangkan di bulan-bulan sebelumnya kita juga sering baca Al-Quran? ya baik ya, menjawab pertanyaan yang pertama, kenapa sih kita harus dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, meskipun pada bulan-bulan selain bulan Ramadan itu pasti kita membaca Al-Quran ya setiap harinya ya. Diana biasanya selain di bulan Ramadan membaca Al-Qurannya sehari berapa kali? Ya, mungkin cuma sekali. Sekali ibadah maghrib ya. Iya. Naila juga sama, satu kali. Ya, setiap maghrib, kalau enggak setiap sholat lima waktu. Oh, setiap sholat 5 waktu ya, bagus. Nah, ada beberapa jawaban ya terkait dengan itu yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan itu pada bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan ya. Pahala dilipat gandakan, kemudian dosa-dosa yang sudah lalu itu juga diampuni. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, kemudian puasanya dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah nih ya, tidak mengharapkan apapun, misal hanya mengharapkan pujian itu tidak, maka dosanya yang telah lampau itu diampuni. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pahala yang dilipat gandakan ya. Nah, itu hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi kalau orang yang melaksanakan ibadah umrah itu pahalanya setara dengan orang yang haji. Nah, makanya kalau di bulan Ramadan ini maka kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan ya. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Ini sudah Allah firmakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk. Nah, penjelasan atas petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Nah, jadi ternyata semulia itu ya bulan Ramadan itu, Al-Quran juga turun pada saat bulan Ramadan ya. Surat yang pertama turun surat apa? Masih ingat? Ya, Al-Alaq 1-5 gitu ya. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya itu terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Semacam malam yang sangat spesial ya Bu, di mana para malaikat itu turun ke bumi untuk melihat
aktivitasnya seperti apa ya? Ya ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Ya, kalau kita hitung dalam tahun itu 83 tahun 4 bulan. Kira-kira Diana bisa menjamin nggak umur kita sampai 83 tahun? Nggak bisa ya. Nah, maka dari itu ini kita kalau beribadah di malam Lailatul Qadar itu jaminannya kita seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa sekali ya. Nah, kapan sih Bu malam Lailatul Qadar? Itu tidak ada yang menjelaskan secara rinci kapan. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang malamnya ganjil begitu ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya itu dikabulkan doa-doa ya. Nah, kalau kita berdoa nih di bulan Ramadan itu sudah Allah jamin doanya akan dikabulkan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bunyinya 3 orang yang kalau berdoa itu doanya tidak akan ditolak ya. Yang pertama itu ketika orang berpuasa, dia berpuasa sampai berbuka. Kemudian yang kedua itu pemimpin yang adil. Yang ketiga itu orang yang dizalimi. Nah, begitu. Nah, itu tadi 4 keutamaan bulan Ramadan ya. Nah, ada poin tadi turunnya Al-Qur'an ya. Makanya kenapa Bu Wida memilih tema itu? Alasannya adalah karena bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an gitu. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi itu kayak gini ya Bu, di malam Lailatul Qadar itu nanti seakan-akan kita tuh kayak berlomba-lomba mencari kebaikan. Betul sekali, iya. Jadi kita maksimalkan karena seperti Allah itu seperti menghujani dengan banyak pahala gitu ya. Nah, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya begitu. Oke, selanjutnya izinkan saya bertanya. Ya, silakan. Kenapa kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an, Bu? Ya, kalau tadi itu berkaitan dengan keutamaannya. Kemudian sekarang berkaitan dengan Al-Qur'annya itu sendiri. Yang pertama, Al-Qur'an itu kan adalah kitab suci umat Islam ya. Nah, ini ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 48. Dan kami ya menurunkan kitab, maksudnya adalah kitab Al-Qur'an ini kepadamu itu kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Dan Al-Qur'an ini turun untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Maka secara otomatis kalau kita itu orang Islam ya, kita umat muslim, itu berarti kitabnya kita adalah kitab Al-Qur'an ya. Nah, makanya lucu kalau orang Islam sama orang Muslim kok di rumahnya tidak ada Al-Qur'an ya. Iya, meskipun memang ada Al-Qur'an di HP ya, akan tetapi lebih afdol dan lebih utama itu Al-Qur'an yang bisa kita pegang secara fisik gitu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi umat manusia ya. Naila dan Diana bisa membayangkan enggak bagaimana hidupnya orang-orang pada zaman jahiliyah sebelum turunnya Al-Qur'an? Kira-kira bagaimana? Pasti sangat berantakan ya Bu, apalagi dia kan belum mengenal Al-Qur'an ya. Pasti hidupnya sangat tidak terarah. Dan pasti arah yang dituju itu bukan jalan yang baik. Ya, betul ya. Jadi pada zaman jahiliyah, pada zaman kebodohan itu seakan-akan manusia itu tidak punya arah hidup ya. Jadi hidup hanya sekedar makan, tidur seperti itu. Nah, setelah turunnya Al-Qur'an itu hidup manusia itu kalau dalam istilahnya itu dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Jadi kalau sudah turun Al-Qur'an itu terang begitu ya. Nah, ini juga Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai penjelas atas segala perkara. Kemudian sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira. Yang pertama itu sebagai penjelas atas segala perkara. Jadi semua yang ada di dunia, bahkan sampai urusan ke akhirat itu sudah dijelaskan di Al-Qur'an ya. Sudah Allah
firmankan semuanya di Al-Quran. Kemudian yang kedua sebagai petunjuk. Tadi kalau kita jalan-jalan ya, kita tidak tahu arah kan kita bukanya map ya, map. Nah, sama kalau kita itu hidup di dunia, maka kita harus memegang Al-Quran dan As-Sunnah ya dari Rasulullah begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu rahmat. Nah, rahmat bagi umat manusia. Kalau rahmat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Yang terakhir itu sebagai kabar gembira. Nah, kabar gembira ini tentunya ditujukan kepada orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, ya, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dalam Quran surat An-Nahl itu ada 4 tujuan ya diturunkannya Al-Quran tadi, sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai kabar gembira. Nah, selanjutnya yang selanjutnya adalah Al-Quran itu sebagai pembeda ya. Al-Quran itu sebagai pembeda. Ini sudah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi yang Bu Wida sampaikan tadi ya. Kalau Al-Quran bulan Ramadan, artinya itu bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan di dalamnya terdapat penjelasan atas petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Nah, pembeda di sini kalau dalam bahasa Arab itu namanya al-furqan ya, pembeda. Jadi membedakan dengan jelas antara yang halal dan yang haram. Kemudian antara yang hak dan yang batil, antara kebaikan dan kezaliman. Kemudian antara akidah yang benar dan kesyirikan ya. Nah, makna Al-Furqan ini juga mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang sangat sempurna ya. Tidak ada remang-remang di dalam Al-Quran, itu tidak ada ya. Kalau kita ibaratkan lampu lalu lintas, nah itu lampunya ada apa saja Diana? Ada lampu di lalu lintas ada warna apa saja? Hijau, kuning sama merah. Nah, sama di dalam Al-Quran itu aturannya jelas ya. Kalau kita naik motor di jalan itu ya, kalau lampu kuning berarti kita harus waspada ya, kita mau tancap gas ya. Nah, kemudian kalau merah berhenti, jelas berhenti. Kalau hijau baru boleh jalan. Nah, seperti itulah aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi jelas, tidak remang-remang, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana akidah yang sesuai dengan ajaran Allah dan mana yang kesyirikan gitu. Oke. Berarti itu sangat tertata rapi ya Bu Peneliti. Iya, betul. Selagi kita dekat dengan Al-Quran, pasti arah kita berjalan dengan baik. Sudah Allah jamin kalau hidup manusia itu harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, lanjut nih Bu. Dari pertanyaan itu tadi, ada nggak sih caranya agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran supaya lebih akrab gitu loh? Ya, supaya bahasa gaulnya itu bestian ya. Kalau Gen Z kan bestiannya kebanyakan sama HP. Nah, sekarang mari kita maksimalkan yang bulan Ramadan ini tinggal 14 hari lagi, supaya kita bisa bestian dengan Al-Quran. Yang pertama itu kita harus rutin membaca ya. Jangan hanya koleksi Al-Quran. Kalau kita mungkin jalan-jalan ke toko buku, lihat Al-Quran yang bagus, ada warna pink, ada warna ungu, begitu ya, macam-macam. Kemudian kita tertarik membeli, tapi sampai rumah itu hanya sebagai hiasan dinding, pajangan. Kemudian bahkan sampul plastiknya pun enggak terbuka ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus merutinkan membaca. Kalau mungkin tadi Diana di luar bulan Ramadan hanya 1 kali ya, misalnya pada maghrib saja, maka di bulan Ramadan ini harus ditingkatkan lagi ya. Kalau bisa kita punya target nih, misalnya
aku target di bulan Ramadan ini khatam 3 kali atau 2 kali atau minimal 1 kali wes gak apa-apa. Nah itu jadi semangat ya, jadi semangat. Oh iya aku punya target. Nah jadi ada jadi aku 1 hari harus membaca berapa lembar. Nah begitu ya. Itu karena hadis yang berkaitan dengan membaca Al-Quran ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, yang artinya barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran itu akan diberi 1 kebaikan. Nah kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, Rasul berkata, aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu hanya 1 huruf ya, tapi alif 1, lam 1, mim 1, berarti 3 huruf ya. Kalau secara hitungan matematika berarti alif lam mim itu 3 huruf. 3 dikali 10 itu 30 pahala. Itu hitung-hitungan manusia ya secara matematika. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan ngasih pahala ke kita lebih banyak lagi. Gitu ya. Mengharap pahala dari Allah itu kan boleh ya. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sedikit demi sedikit kita menghafal Al-Quran ya. Nah, setelah kita membaca begitu ya, kadang kita membaca juga merasa jenuh. Nah, coba kita tingkatkan lagi target kita. Kita mau menghafal. Nah, Diana sudah punya hafalan Al-Quran? Mungkin itu Bu, juz 30. Juz 30 ya, juz amma ya. Naila? Saya itu Bu, Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Masya Allah ya, bagus sekali ya. Kemudian surat-surat pendek juga sudah ya. Nah, bagus itu ya, bisa dilanjutkan. Nah, alasannya mengapa sih kira-kira kok kita itu harus sedikit banyak menghafal Al-Quran gitu? Karena itu menurut saya penting Bu. Kan Al-Quran yang menentukan arah kita ya, dimana Al-Quran itu nanti juga yang mempertahankan jawab kita di akhirat nanti. Dia juga membantu kita di saat kita nanti kesulitan. Dia juga membela kita di saat kita dimana kita diberi fitnahan atau nggak sesuai sama diri kita. Al-Quran bisa membela kita Bu dalam kebenaran. Jadi saya berpikir gini, kalau saya lebih dekat dengan Al-Quran, saya memahami Al-Quran dengan baik, pasti Al-Quran bisa membantu saya di suatu akhirat nanti. Ya, baik, betul ya. Nah, itu. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran ya, apa yang disampaikan Laila tadi itu berkaitan dengan permasalahan hidup ya. Jadi kalau kita hafal Al-Quran itu kita bisa diperkuat dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang kita punya. Misalnya nih, permasalahan Gen Z zaman sekarang itu apa sih, Diana? Kira-kira yang kamu rasakan? Permasalahan Gen Z Apa saja? ya banyak sih Bu. Contohnya Masalah pasangan ya biasanya ya, percintaan, iya, Atau nggak biasanya merasa apalagi? mengeluh dengan kehidupannya. merasa malu Pertemanan dengan juga. kehidupannya, gengsi Iya, ya. banyak sekali. Gitu. Nah, kalau kita punya masalah hidup, kemudian kita hafal nih misal ayat Inna Allaha ma'as-sabirin gitu ya. Jadi pada saat kita tertimpa masalah itu kita ingat, iya ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian misal ada permasalahan yang lain, gengsi dengan kondisi keluarga dan kondisi yang lain, wala tai'as mirohila, dan janganlah kamu berputus asa atas rahmatku, begitu ya. Kemudian apalagi yang ayat-ayat yang kira-kira kalian hafal? Apa ya? Ini berkaitan dengan rasa syukur ya. Kata Allah, kalau kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmat, gitu ya. Nah, itu kan permasalahan yang dihadapin semua manusia. Coba kalau kita nggak ingat Allah, nggak ingat Al-Quran, ya berujung bunuh diri ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Banyak Makanya kasus asa. ya, banyak kasus. Makanya kalau kita menghafal sedikit banyak kita menghafal ayat-ayat Al-Quran ya, itu bisa menjadi penguat ya, menjadi penguat kita dalam menjalani permasalahan yang ada di dunia gitu ya. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Karena mungkin
dihadapkan pada situasi misalnya nih ada acara di sekolah, HW atau IPM yang itu diharuskan kita menjadi imam sholat. Nah, begitu ya. Didekan ya. Ya, menjadi imam sholat kalau kita nggak punya hafalan apa-apa, pasti kita bingung. Nah, apakah kita akan membaca surat Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu terus? Enggak ya. Ya, makanya sedikit banyak itu adalah fungsinya kita menghafal Al-Qur'an ya, sebagai penguat dalam kehidupan, dan juga kalau kita sewaktu-waktu diminta menjadi imam sholat gitu ya. Nah, yang selanjutnya nih, setelah Diana dan Naila tadi membaca, peruntunkan membaca, kemudian sedikit-sedikit menghafal, itu kita bisa yang selanjutnya ada mengkaji ya, mengkaji itu ya mempelajari. Bagaimana caranya mempelajari Al-Quran? Nah, caranya bisa kita mendatangi majelis-majelis ilmu ya, majelis taklim. Banyak sekali kan sekarang ya di masyarakat, banyak sekali. Bahkan di musola itu mungkin ada ya yang merutinkan kajian seminggu sekali atau selapanan begitu ya. Nah, datangilah majelis-majelis ilmu dalam mengkaji Al-Quran. Atau bisa jadi opsi yang lain adalah melihat kajian-kajian yang ada di YouTube. Nah, syaratnya kalau Diana dan Naila kemudian teman-teman yang lain yang ada di rumah melihat kajian yang ada di YouTube, itu diperhatikan dan didengarkan secara utuh ya, supaya apa? Agar informasinya yang ada di kajian itu tersampaikan semuanya, tidak sepotong-potong. Tetapi balik lagi, lebih utama ya dan lebih afdolnya itu kalau kita mau mengkaji Al-Quran itu bertatap muka langsung dengan guru, dengan ustadz ya, karena dalam mempelajari ilmu agama itu tidak boleh tidak adanya guru, jadi nggak boleh secara otodidak begitu ya. Jadi langsung. Iya, langsung bertemu dengan gurunya. Yang selanjutnya adalah selain dikaji itu diajarkan ya. Nah, kamu sudah lancar membaca Al-Qur'annya, Diana? Iya, alhamdulillah sudah. Naila? Ya, sudah. Nah, maksudnya diajarkan itu kira-kira bagaimana? Dari yang kita baca, kita kan pasti mempelajari Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh kan. Jika kita udah lancar nih membacanya, kita sampaikanlah ke orang-orang ataupun adik kita, keluarga kita, bagaimana sih cara membaca Al-Quran yang baik, mempelajari Al-Quran yang baik. Jadi ilmu yang kita dapat itu enggak kita simpan sendiri, tapi kita juga sampaikan ke orang lain. Berbagi. Betul ya. Nah, iya, jadi apa yang ilmu yang sudah kita dapat ya, tadi dibagi dan disampaikan ke orang lain supaya kita juga dapat nih pahalanya ya. Nah, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang tidak akan terputus sampai kita meninggal ya. Nah, makanya pada tahap mengajarkan ini ya, bisa kita mungkin yang paling sederhana itu ngajarin ini dia Iqra adiknya dulu ya gitu ya. Kalau di rumah punya adik atau temanmu, misalnya temanmu belum bisa pada tahap Al-Quran, ayo tak ajarin, nggak apa-apa, nggak usah malu. Nah, itu bisa ya. Atau misalnya orang tuanya, mohon maaf, yang memang belum bisa membaca Al-Quran, nah itu juga kewajiban kamu nih mengajarkan ya membaca Al-Quran. Kemudian mungkin tahap yang paling lebih tinggi lagi ya, mengajarkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu kalau sudah membaca, sudah menghafal tadi ya, kemudian sudah dikaji dan sudah diajarkan adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena ada nih hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, bunyinya seperti ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an itu ya juga termasuk membaca, menghafal itu ya, kemudian mengkaji dan mengajarkan. Nah, yang terakhir itu adalah mengamalkan dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Karena semua aspek yang ada di dunia ya, mulai dari akidah ya, kemudian ibadah muamalah, kemudian akhlak, itu semuanya sudah diatur di dalam Al-Qur'an ya. Makanya dalam mengamalkan itu ya, dalam mengamalkan Al-Qur'an ini sangat dianjurkan ya. Nah, itu sangat dianjurkan apapun yang segala amalan kita itu harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya, begitu. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan lagi, Diana dan Naila. Berarti mungkin dari yang Wida sampaikan, kita tuh nggak cuma harus mempelajari atau membaca Al-Quran saja, tapi juga harus melakukan secara langsung, menerapkan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, jadi tadi kan ada 4 poin ya tadi supaya kita bisa dekat dengan Al-Quran itu, mulai dari membaca begitu ya. Jangan berhenti sampai membaca saja gitu ya. Juga dihafalkan, kemudian dipahami, kemudian sampai diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun godaannya Gen Z itu kan kuat sekali ya. Wah, ada HP nih ya. HP ini kadang mendominasi hidup kita gitu ya. Nah, mari kita jadikan momen Ramadan ini aja deh yang banyak keutamaannya. Tadi Bu Wida sudah sampaikan ya, diantaranya pahala dilipat gandakan. Nah, itu sebagai momen kita mencari pahala kebaikan yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Meskipun pada realitanya nanti kita itu mengalami iman yang naik turun ya, yazid wa yanqus ya, iman itu naik turun. Nah, makanya kita selalu memohon nih, berdoa sama Allah, doanya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Nah, tetapkanlah hatiku kepada kebaikan, keistiqomahan gitu ya. Baik. Mungkin itu saja ya teman-teman dari yang disampaikan Wida. Terima kasih ya Bu karena sudah bisa ngobrol santai ini yang bermanfaat untuk kita maupun teman-teman. Oke, terima kasih Bu. Saya ada sedikit pantun boleh ya? Boleh. Pantun. Pergi ke kota membeli kemeja, Cakep. naik mobil melewati jembatan. Cakep. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, mari kita perbanyak kebaikan. Masya Masya Allah. Oke, jadi yang disampaikan Wida tadi ya teman-teman, saya sedih menyimpulkan bahwa intinya Ramadan itu pun momen terbaik buat kita menjadi lebih dekat lagi sama Al-Quran maupun sama Allah. Karena dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan Wida tadi, kita tuh nggak cuma hanya membaca, mempelajari aja, tapi juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Nah, karena kalau kita benar-benar deket nih sama Al-Quran, arah kita tuh jadi terarah gitu, nggak kayak aku ini arahnya kemana ya gitu, Kayak jadi bingung nggak gitu. hilang arah gitu ya. Gak bimbang. Iya benar banget. Jadi tuh Al-Quran itu suatu petunjuk bagi kita di saat kita kesulitan dalam mengalami kehidupan ini. Oke, ini itu saja. Setelah dari Kanita Diana. Baik, demikian episode Mutiara Podcast Ramadan hari ini. Kami berharap sahabat Mutiara dapat menikmati konten-konten yang kami sajikan. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya teman-teman bila ada salah kata maupun pengucapan yang masih kurang enak didengar ya. Kalian bisa kasih saran atau pendapat yang sekiranya bisa kita pelajari agar nanti lebih baik ke depannya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Keren sih. Iya, teman-teman.